Eh, udah host belum? Udah. Oke, makasih Faisal. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana? Masih semangat belajarnya? Oke, udah siap? Bisa kita mulai? Oke, kita mulai ya. Alhamdulillah semuanya siap, semangat ya. Ada yang belum mandi. Oke, kita mulai ya. Oke, sekarang materi kita hari ini sesuai yang kita janjikan kemarin ya. Sebelumnya kita sudah limit. Nah, hari ini kita ke turunan ya. Oke, turunan dan nanti aplikasi turunan juga ada. Oke, kita mulai saja. Turunan. Oke. Nah, kita mulai dari definisi turunan. Nah, ada yang masih ingat nih definisi dari turunan? Nah, ini definisi turunan. Gini, kalau turunan pasti ingat ya. Misalkan kita punya X pangkat 3 gitu kan. Turunannya 3X kuadrat. Masih pada ingat ya definisi turunan yang ini ya. Turunan ya. Aturan sebenarnya ini bukan definisi ya. Kalau ini aturan turunan ya namanya. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah definisi dari turunan ya. Kalau teman-teman masih ingat ya, definisi turunan itu yang memakai limit gitu ya. Nah, ingat nggak yang pakai limit? Atau ini gurunya ya bisa jadi dia nggak ngajarin ya. Nah, gurunya nggak ngajarin, langsung pakai cara nurunin itu gimana gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat ya definisi dari turunan itu keluar ya di beberapa soal nih. Ini soal SIMAK UI 2019 ya. Ini kelihatannya soal limit gitu ya. Tapi ini sebenarnya soalnya turunan ya. Nah, ini ya. Ini contohnya baru kemarin SIMAK UI 2019. Ini kelihatannya soal limit ya, tapi sebenarnya bukan. Ini soal turunan ya. Maka teman-teman harus tahu ya definisi dari turunan. Nah, oke. Fakih udah jawab luar biasa nih. Limit X mendekati 0, fx plus H min fx per H. Nah, kurang sedikit Fakih harusnya limit H mendekati 0 ya. Nah, luar biasa nih. Fakih dari mana asalnya? Jadi f aksen X. Nah, itu ya limit H mendekati 0 ya. Ya, fx plus H, benar. Min fx per H. Nah, ini ya. Oh, luar biasa. Fakih dari Gorontalo. Ya, salam kenal Fakih. Ya, definisi limit itu yang ini ya. Definisi turunan itu yang pakai limit ini ya. Ingat-ingat aja H mendekati 0, fx plus H min fx per H. Ya. Nah, ini definisi limit. Nah, setelah Maaf Kak, ke mute Kak.
Oke ya, selanjutnya kita ke rumus-rumusnya ya. Nah, rumus-rumus turunan ya. Yang pertama, nah jelas aturan pangkat ya. Nah, misalkan kalau kita saya nah, yang pertama ada aturan dari pangkatnya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan X pangkat N ya, nah, turunannya atau kita bisa tulis Y aksen ya. Nah, ingat-ingat ya, pangkatnya pindah ke depan, pangkatnya berkurang 1 ya. N ya, X pangkat N min 1. Pangkatnya pindah ke depan, pangkatnya berkurang 1. Yang kedua, ya, kalau turunan dari konstanta ya, ingat-ingat turunan 1, turunan 2, turunan 3 angka gitu ya. Nah, turunannya hasilnya sama dengan 0. Nah, yang ketiga, kalau kita punya penjumlahan ya. Nah, jadi kalau kita punya penjumlahan itu ya masing-masing tinggal kita turunkan ya. Dalam ini penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, kalau kita punya Y sama dengan fungsi misalkan fx ditambahkan gx ya, bisa tambah atau kurang, ya turunannya tinggal diturunkan masing-masing gitu ya. Nah, maka sama dengan f aksen x ditambah g aksen x, tinggal diturunkan. Nah, tapi hati-hati kalau dia perkalian dua buah fungsi ya. Nah, perkalian dua buah fungsi. Misalkan fungsi ya, jadi ini kalau tadi fx kali gx, fx tambah gx ya, ini fungsi ya. Dalam ini fungsinya fx dikalikan u ya, v kali u ya. Biasanya kita pakai simbolnya v dan u ya. Nah, maka turunannya, nah, ingat ya apa yang mesti ingat yang perkalian u aksen v ya, u aksen v ditambah u v aksen. Oh ya, ini biasanya si u-nya yang depan ya, tapi nggak masalah ya, dibalik-balik nggak masalah. Tapi biasanya u-nya yang depan ya, u dikalikan dengan v. Ya, jadi kalau penjumlahan, yaudah tinggal diturunin aja salah satu ya. Tapi kalau perkalian hati-hati, bukan begitu. Nah, yang kelima, kalau pembagian ya, misalkan u dibagi dengan v ya. Nah, kalau pembagian hampir sama dengan perkalian, tapi ini tanyanya jadi kurang ya. U aksen v ditambah u v aksen per v kuadrat. Nah, sorry, ini jadinya bedanya tadi minus ya. Nah, di sini minus, bukan plus. U aksen v min u v aksen per v kuadrat. Nah, ini ya harus dipelajari tentang fungsi rumus dari turunan ya, aturan pangkat. Mungkin yang harus diperhatikan yang kali dan bagi ya, itu karena sedikit jadi hafalan ya jadinya ya. Nah, selanjutnya kalau kita punya aturan rantai ya. Nah, aturan rantai itu yang seperti apa? Jadi misalkan kita punya fungsi Y ya, ini untuk fungsi komposisi gitu ya. Fungsi Y itu fungsi komposisi ya, G buka kurung fx gitu ya. Nah, jadi Y itu fungsi dalam fx ya. Maka turunannya ya, udah tinggal diturunkan satu-satu ya. G-nya diturunkan ya, tapi dalam fungsi X, si fx-nya juga diturunkan. Nah, gitu ya aturan rantai itu. Diturunkan, sini diturunkan. Nah, contohnya deh. Misalkan kita punya, contohnya ya, Y sama dengan 2x plus 3 gitu ya, dipangkatkan 5. Nah, maka Y aksennya, bawahnya aja ya. Y aksennya sama dengan, nah, udah turunkan biasa aja gitu ya. Jadi ini kan fungsi komposisi ya. Yang ini kita anggap jadi satu kesatuan aja gitu ya. Maka jadi pangkat 5 ya. Kalau pangkat 5 turunannya apa? Ya, pangkatnya pindah ke depan, pangkatnya berkurang 1 kan gitu. Nah, tapi hati-hati masih dikalikan sama f aksennya ya. Kalau dalam hal ini
Yang kita misalkan ya ini ya 2x plus 3. Maka turunannya sama dengan 2. Nah, ini dikalikan dengan 2. Itu jadi 10. Ya, benar ya. Siap. 2x plus 3 pangkat 4. Nah, sekali lagi diperhatikan ini aturan rantai. Ya, satu lagi deh. Kalau misalnya Y sama dengan nih, X kuadrat plus 5X plus 2 dipangkatkan 4 misalkan. Maka turunannya apa? Coba deh ditulis. Siapa yang paling cepat? X kuadrat plus 5X plus 2 dipangkatkan 4. Oke, coba Kakip tunggu. Siapa yang bisa? Ditulis. Coba, bisa kan? Oh, ada banyak ya. Oke, siap. Betul ya. Jadi 4, 2, X kuadrat plus 5X plus 2 dipangkatkan 3 dikali 2X plus 5. Oke, dah mantap. Berarti udah paham ya tentang aturan rantai. Ada yang mau ditanya dulu sampai di sini? Adakah? Aman ya? Oke. Kalau aman, kita lanjutkan ke soal-soalnya. Nah, di sini ada soal UM-UGM 2019. Diberikan fungsi fx sama dengan ini. Ya, f aksen 0 sama dengan ini. F aksen min 1 sama dengan ini. Maka f aksen min setengah adalah oke. Ya udah, ini tinggal diturunkan kan. Tapi yang jadi masalah ini perkalian dua buah fungsi kan gitu ya. Nah, kalau sebentar sekali ngecas laptop dulu. Nah, yang jadi masalah ini fungsi perkalian ya. Nah, maka harus pakai turunan U kali V tadi ya. Oke. Ini berarti yang depan ini kita misalkan sebagai U-nya ya. Ini sebagai V-nya. Ingat-ingat ya tadi turunan dari U kali V. Pak, U aksen V ditambah U kali V aksen. Jadi yang U, sekarang gini ya gampangnya itu gantian diturunkan gitu ya. Kalau yang depan, yang depan itu ya U-nya yang diturunkan, V-nya didiamkan. Kalau yang belakang, U-nya yang didiamkan, V-nya yang diturunkan. Nah, maka kita cari dulu turunannya ya. Tadi Y aksen atau dalam halnya F aksen ya. F aksen X sama dengan yang depan diturunkan ya. AX kuadrat plus BX plus C turunannya tentu 2AX plus B ya. Yang belakang didiamkan ya. X kuadrat plus X-nya didiamin. Ditambah sekarang yang depan yang didiamkan AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Yang belakang yang diturunkan ya, turunan dari X kuadrat plus X berarti 2X plus 1 ya. Dah, sekarang tinggal kita substitusikan aja sesuai perintahnya ya satu-satu. Yang pertama ada F aksen 0 ya. Berarti X-nya kita ganti dengan 0 ya. Kalau kita ganti dengan 0 berarti yang ada X-nya jadi 0 ya. Berarti 0 ini tinggal B ya. Berarti B dikali 0 ya kan. Ini kan 0 semua. Ditambah ini berarti tinggal C ya. Tinggal C dikali dengan ini tinggal 1. Harus sama dengan F0 sama dengan 3 ya. Ya udah berarti dapat C-nya sama dengan 3. Sekarang F aksen min 1 ya. Berarti X-nya kita ganti dengan min 1 ya. Kalau ini diganti min 1 berarti jadi min 2A plus B. Yang ini jadi min 1 kuadrat ya. 1 tambah 1 ya berarti. Sorry 1 ditambah min 1.
1 dikurangi 1 ya. Nah, ini jadi 0 ya. Ditambah, ini kita masukkan dengan min 1 ya, berarti jadi A kali 1 ya. A ditambah dikurangi B ya. Oh, ada istilah ngejakan yang B ya. Plus C ya. Ini berarti min 2 plus. Oke, sebentar saya ulangi ya. Takut keliru. Ini kita substitusikan min 1 ya. Berarti min 2A plus B, betul. Ini min 1 berarti min 1 kuadrat 1 ya. 1 tambah 1 nanti ini jadi 0. Ini diganti min 1 ya. Jadi A, ini min B, ini plus C. Ini diganti min 1 berarti min 2 ditambah 1 ya. Oke, betul. Ini harus sama dengan 10 ya. Oke. Maka ini 0, dapatnya apa? Ini min 1 ya. Ini kan hasilnya min 1. Kita kalikan jadinya min A ya plus B min C sama dengan 10. Pada C-nya udah dapat 3 ya. Nah, C-nya 3 berarti min A plus B min 3 sama dengan 10. Jadi min A plus B sama dengan 13. Oke. Min A plus B sama dengan 13. Nah, sekarang baru kita cari nilai dari F aksen min setengah ya. Oke, saya tulis di mana? Di sini juga apa? Kita mau mencari F aksen min setengah ya. Nah, kita masukkan ke sini ya ini. Nah, sama dengan 2 dikali A. AB-nya belum ada ya, tulis aja gitu ya. 2 kali A kali X. X-nya tadi min setengah ya. Terus dikali ya ini. Ditambah dengan B. Nih. Terus dikali min setengah ya. 1/4 dikurangi setengah ya. Nah, terus yang ini ditambah A, hanya tetap A, X kuadrat berarti 1/4 ya, dikurangi, ini berarti setengah B ya, ditambah C, C-nya tadi 3 ya. C-nya 3, ya sini dikali sama 2 kali min setengah tambah 1. Oke. Ini jadi coret ya. Berarti jadi min A plus B ya. Min A plus B. Ini 1/4 dikurangi setengah itu dikali ya. Ini min setengah. Ditambah yang ini 0 ya. Maka keseluruhannya 0. Ya udah. Berarti tinggal min A plus B tadi udah ada ya. 13. 13 dikali min setengah ya. Atau jadi sebentar. Min 13 per. Oke, adanya min 13/4 ya. Kak Akib, itu yang 1/4 min 1 ya, 1/4 ya. 1/4 itu Pak. Oke, makasih. Siapa tadi yang koreksi? Benar ya? Maaf. Ini 1/4 dikurangi setengah min 1/4 dong. Oke, makasih koreksi. Oke, ada yang mau ditanya ini? Benar ya, Lil? Benar Pak B. Siap. Oke, ada yang bertanyakan ini? Nomor 1 UMGM 2019. Jadi gampang ya, turunkan ya, diturunkan aja gitu ya. Turunkan, tapi ini hati-hati tadi turunan U kali V ya. Ingat U aksen V ditambah UV aksen. Kalau sudah, tinggal substitusi. Ya, sesuai permintaan. Oke. Silakan ada yang mau bertanya. Gampang tapi panjang ya. Oke. Ya, kalau sudah lama-kelamaan cepat juga ya. Kalau nulisnya cepat terus. Tadi panjang karena Kak Akib pelan-pelan jelasin. Gampang ya. Oke, lanjut ya.
A, yang biru kenapa dimasukinya ke yang merah bukan yang di soal? Oke. Ya, perintahnya itu apa? Seperti diva ya, div. Pertanyaannya itu kan F aksen min setengah ya. Nah, F aksen tadi yang ini div. F aksen tadi yang ini. Bukan F setengah ya. Kalau F setengah berarti yang ke awal. Karena yang tanya F aksen berarti yang ke bawah ya. Itu diva. Ada lagi? Oke, nanti Kak Akif kasih ini ya, rangkum catatannya hari ini ya, jadi nggak usah dicatat, cukup disimak saja. Lanjut ya, soal nomor 2, masih UM-UGM 2019. Sebentar Kak Akif hapus ya. Nah, ini soal ini kayak tadi yang sudah Kak Akif bilang, ya ini sama. Ada fungsi soal fungsi komposisinya ya. Diketahui fungsi F dan G ya. Fx-nya ini ya, G aksennya ini ya. Jadi yang diketahui fungsi F-nya pangkat 5 dan ada H itu fungsi komposisi ya, F bundaran G. Terus G5 min 1 ya. G aksen dari ini sama dengan, maka H aksennya berapa? Oke, ya kita lihat yang ditanya H ya. Nah, H aksen. Nah, H itu apa gitu ya? H itu F bundaran G ya. Atau kalau kita tulis F buka kurung G X gitu ya. Nah, tadi sudah ada ya turunan dari fungsi komposisi tadi, tinggal turunin aja. Ini F aksen tapi ini dalam GX kan gitu ya. Habis itu dikalikan dengan GX-nya juga diturunkan ya. Si komposisi itu atau aturan rantai ya, itu gitu. F-nya diturunkan dikali G-nya diturunkan. Nah, ini sudah ada fx-nya ya. Nah, G aksennya udah ada nih. G aksennya udah ada. G5 juga udah ada ya. Nanti H aksen 5 ya. Oke, kita masukkan dulu H aksen 5 ya pertanyaannya. Berarti H aksen 5. Jadi kan F aksen disubstitusikan GX ya. Nah, berarti G5 ya. Dikali G aksen 5 kan gitu. Nah, oke, pelan-pelan kita isi ya. Pertama F aksen. Nah, F aksennya apa? Ya ini kan. F aksen X-nya apa? F aksen X-nya berarti pangkatnya pindah ke depan ya. 2x plus 1 ya, pangkat 4 dikali 2 ya. Atau jadi 10. 2x plus 1 dipangkatkan. Dah. Sekarang G5. Nah, G5 udah ada tuh ini. Nah, berarti ini saya baca F aksen G5-nya udah ada. G5-nya itu min 1 ya. Nah, ini berarti sama aja F aksen dimasukkan min 1 gitu ya. Nah, G aksen 5 ya. Oh, tapi di sini belum GX ya. Nanti kita bahas. Ini G aksen 5. Nah, F aksen min 1 ya. Min 1 tinggal dimasukin ke sini ya. Di 10. 2 kali min 1 ya. Berarti 2 kali min 1 ditambah 1 pangkat 4. Berapa ini? Berarti 10 dikali 2 kali min 1 ya. 2 kali min 1 min 2. Min 2 ditambah 1 min 1. Min 1 pangkat 4 berarti 1 ya. Oke, nah pertanyaannya ya gimana mencari G aksen 5 ya? Padahal ini bukan GX gitu. Nah, ini tuh bukan GX, tapi ini G aksen X plus 1 per X min 1. Nah, ada dua cara ya. Boleh kamu cari inverse dari X plus 1, X min 1, terus substitusi ke sini ya. Baru dimasukkan 5 boleh. Atau kalau ada cara gampangnya gini. Di sini kan bukan GX ya. Tapi di sini itu X plus 1 per X min 1 gitu ya. Nah, ini kita sama dengankan dulu dengan 5 karena ditanya G aksen 5 ya. Nah, ini kita sama dengankan 5. Nah, kalau udah kita cari nilai X-nya.
Kita kalikan sana, X plus 1 sama dengan 5X min 5, ya. Jadi pindah ke sini jadi min 4X sama dengan, ya, min 4X sama dengan min 6. Jadi X-nya sama dengan 6/4 ya, atau 3/2. Nah, kalau sudah ketemu X-nya baru, ini boleh gitu ya, kita masukkan ke sini. Jadi 2 kali 3/2 ditambah 2. Coret-coret hasilnya 5. Maka yang Q aksen 5, ya, Q aksen 5 itu hasilnya sama dengan 5. Nah, dikalikan 5, hasilnya 50 yang C. Ya, ini nyinggung-nyinggung sama fungsi komposisi yang sudah kita bahas bab sebelumnya ya. Oke, kaki pulang sebentar ya sebelum kaki buka pertanyaan ya. Jadi ada fungsi komposisi ya, H yang ditanya H aksen 5. Ya udah kita cari dulu aja gitu ya. Turunan fungsi komposisi f Gx berarti f aksen tapi masih dalam Gx gitu ya. Dikalikan sama G aksen X. Karena ini ditanya H aksen 5, kita ganti semuanya dengan 5. Nah, di sini G5 udah ada ya. G5 min 1. Maka sama dengan f aksen min 1. F aksen gampang dong, kita nyari turunannya. Tinggal kita kali dengan min 1. Sekarang gimana dengan G aksen 5? Ini juga udah ada G aksen gitu ya. Tetapi bukan dalam G aksen X. G aksen X plus 1 per X min 1. Maka 5 di sini nggak boleh langsung kita masukkan ke sini. Jadi 2 kali 5 tambah 10. Nah, X5 ini harus dicari dulu gitu ya. Dimodifikasi dulu, dicari dulu dengan menyamadengankan yang dalam kurung ini dengan 5. Dapat X-nya 3/2. Nah, baru 3/2 inilah yang kita substitusikan ke 2X plus 2. Substitusi, hasilnya diperoleh. Oke, ada pertanyaan soal nomor 2? Silakan kalau ada yang masih bingung. Kak, izin bertanya, Kak. Yusuf, boleh yuk. Boleh, Yusuf. Itu kan kalau kita menyamakan Gx, X plus 1, X per X min 2 sama dengan 5, itu yang G5-nya itu, terus G5-nya sama dengan min 1, min 1-nya itu nggak disamadengankan juga, Kak? Sebentar, pertanyaannya ya, Yusuf. Yang ditanyakan kan G5 gitu ya, Yusuf? Iya, aku masih G, Kak. Kenapa ya. X plus 1 per X min 1 sama dengan 5? Ya, terus G5-nya itu kan sama dengan min 1. Min 1-nya itu dimanain gitu kan? Kayak bingung analogikannya itu, Kak. Oke, sip, Yusuf. Ini Yusuf. Oke, di sebelah sini ya. Kita ganti 5, oke. Ketemu ya, dibagi 5. Dimasukkan 5 ya. Ketemu. Nah, kan kita harus nyari satu-satu ya. Oh, G5 itu berapa ya? Terus G aksen 5 berapa kan? Nah, G5 udah ada di sini, G5. Nah, G5 itu udah ada min 1, makanya kita ganti min 1, gitu kan ya. Nah, terus selanjutnya kita nyari G aksen 5 gitu ya. Jadi ini fungsi fx, fungsi gx-nya itu enggak ada gitu ya. Kalau beda dengan si fx ini kan si fx-nya ada gitu ya. Maka f aksennya bisa kita cari. Ini tuh fungsinya enggak ada gitu. Gx kayak apa itu enggak ada, tapi yang diketahui G5-nya ada, G aksen dari X plus 1, X min 1-nya itu ada gitu ya. Nah, maka untuk nyari G aksen 5, ya kalau kita belajar fungsi komposisi ya 5 ini tentu nggak boleh kita substitusikan langsung di sini ya. Karena di sini bukan G aksen X gitu ya. Nah, sebenarnya ada dua cara ya. Kalau dulu mungkin kalau dulu pakai cara yang lain ya. Kalau kita punya G dalam kurung X plus 1, X min 1 gitu ya, sama dengan 2X plus 1 gini ya. 2X plus 2. Kamu bisa mencari Gx gitu ya. Nah, kamu cari Gx dulunya berapa, sesuatu, baru kamu masukkan 5 itu juga boleh. Nah, tapi kalau cara ini cukup caranya dengan mencari inverse ya, kalau masih mencari inverse-nya ini ya. Nah, ini ya aku jelas sekalian ya. Nah, jadi kalau pakai ini caranya diinverskan ya. Ya, sebentar. Nah, diinverskan ya, inverse dari
ini kan dia sama aja. Jadi X di sini diganti dengan inverse-nya sini. Itu kalau cara yang dulu. Jadinya inverse-nya kan ini tukar dikasih minus ya. Kalau masih ingat, nanti X plus. Kebetulan sama ya ini inverse-nya. Ini kan ditukar, terus dikasih minus ya. Ini min satunya ke sana, dikasih minus kan jadi plus ya. Sini jadi negatif. X min 1 ditambah 2. Nah, sekarang kalau mencari G5 ya. Sorry. G aksen 5 ini aksen semua ya. G aksen 5 ya berarti dimasukin ya 2 kali 5 tambah 1 ya. Jadi 6. Ini 4 ditambah 2 ya. Ini coret-coret 2. 3 tambah 2 5 kan. Jadi sama ya. Jadinya juga 5. Gitu ya. Maka hasilnya sama aja 5. Gitu Yusuf. Ada komentar? Sudah cukup, Kak. Sudah paham, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ya gitu ya. Jadi kalau bingung langsung aja ya tanya. Boleh chat, boleh langsung bersuara. Oke. Makasih, Kak. Berarti FOG itu maksudnya F dalam kurung GX ya. Betul ya. Nah, jadi ingat-ingat lagi ya. Kalau FOG, F buka kurung GX ya. Jadi yang dimasukkan G dimasukkan ke F. Kalau GOF berarti F dimasukkan ke G. Jadi tinggal kamu ganti aja O-nya ini dengan dalam kurung gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Oke. Lanjut ya. Yuk, aman. Nah, ini yang tadi Kak Akif bilang ya. Soal tentang limit ya. Limit lah, apa hubungannya gitu ya. Kok di situ ada limit ya, padahal ini soal turunan kan. Nah, kalau yang nggak ngeh ya gimana ya. Nah, oke, coba kita selesaikan ya. Terus masih ingat ya, Kak Aki pernah bilang ya, kalau ada soal seperti ini, kita cari apa dulu? 4 dulu ya. 4 dulu, ya baru 2 ya. Jadi lebih enak itu ngecek 4 dulu, baru ngecek 2. Oke. Nah, sekarang kita punya bentuk limit ini, gitu ya. Limit ini sama dengan ini, ya. Dan limit ini sama dengan ini. Nah, coba sekarang kita limit sebentar ya. Oh, oke, coba kita jabarkan satu persatu ya dari yang bawah itu. Oke, gini. Tadi diingat dulu ya, definisi dari f aksen ya. F aksen x tadi apa? Definisinya limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Nah, ciri-cirinya ada fx plus h min fx per h. Nah, kalau kita jeli, ini ada tuh ini ada kan? Nah, ini kan ada bentuk itu tuh. Nah, cuma kebalik aja ya kalau ini gx min gx plus h per h, ini kebalik aja. Berarti nanti tinggal minus aja gitu ya. Nah, ini juga kalau kalian jeli ini ada tuh ini. Nah, ini juga ada ini. Cuma kebalik ya kan? Nah, berarti ini nanti bisa kita ganti jadi f aksen kan gitu. Nah, oke, sekarang kita substitusikan ya hanya dengan 0 ya. Nah, jadi ini kita substitusikan hanya dengan 0. Nah, maka bisa kita tuliskan jadi f x-nya diganti dengan 0 ya. X ditambah 0 ya. Per ini k kuadrat. Nah, yang ini tadi sudah kita sebutkan ya. Jadi min g aksen x. Ya. Sekali lagi ini bentuk dari definisi turunan ya. Berarti kita ganti jadi g aksen x minus ya karena kebalik ya. Nah, oke, dapat ini itu akan sama dengan diketahui x min 1 per k ya. X min 1 per k. Nah, sudah tinggal kita
kalikan ya semuanya dengan K kuadrat ya, supaya ini K-nya hilang ya. Berarti jadi Fx atau minus ya. Minus Fx dikalikan G aksen X sama dengan, ini kalikan K kuadrat ke sana, jadinya tinggal K kali X min 1 ya. Jadi kita dapat suatu persamaan Fx kali G aksen X sama dengan K kali X min 1 ya. Atau kalau minusnya dikalikan ke kanan ya, maka Fx kali G aksen X-nya jadi dibalik ya, X min 1 dibalik jadi 1 min X ya. Nah, itu jadi K min KX. Dikalikan minus ya. Oke, dari sini kita sudah dapat. Nah, sekarang yang dari ini tadi dari ini ya. Nah, sekarang kalau yang ini dapatnya apa? Hanya diganti dengan 0 ya. Oke, berarti tetap jadi GX per ini K kuadrat min 1 ya. Nah, yang ini jadi minus ya. Minus F aksen X ya. Dalam hal ini katanya sama dengan X min 1 per K plus 1 ya. Nah, ini bisa kita jabar. Oh, ya bisa kita jabarkan ya. K kuadrat min 1 ini kalau kita tuliskan jadi min GX kali F aksen X. Ini kalau difaktorkan kan jadi K min 1 sama K plus 1 ya. Sama dengan X min 1 per K plus 1 ya. Maka ini bisa kita coret ya. Yang K plus 1-nya. Nah, terus minusnya kita kali ke kanan ya. Supaya gampang. Ini jadi GX kalikan dengan F aksen X ya. Kali minus jadinya ini jadi 1 min X ya. Kali ke kanan berarti K min 1. Ya. Oke, dapat. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Ini tinggal menggunakan definisi limit, turunan yang pakai limit ya. Dan kalau limit itu kan hanya diganti 0 ya. Tinggal diotak-atik. Oke, Naura aman. Oke, makasih. Oke. Kenapa yang di bulat kuning bisa diganti jadi aksen? Oh, oke. Ini tadi siapa? Diva. Ini div. Jadi kalau ada bentuk seperti ini ya. Nah, ini. Nah, bentuk seperti ini ya, itu bisa kita ganti dengan aksen ya, F aksen. Kan definisi turunan tadi kita sudah lihat. Ini ya definisi turunan nih. Nah, jadi kalau ada bentuk Fx plus H min Fx per H, ada limitnya ini di depannya ya. Nah, gitu ya, benar. Oke. Terus, dan ini bisa diberusaha nggak sih? Oh, bisa. Aman. Oke. K itu yang K, X min 1, kenapa jadi K min X? Kaki kecepatan ya, jelasinnya ya. K, X min 1. Oh, ini. Ya, ini. Kecepatan ya. Nah, jadi di sini, itu kita, kalau apa? Caranya, sebenarnya kedua ruas ini kita kalikan negatif ya. Kita kalikan min 1 ya. Supaya ini depannya nggak minus ya. Kalau kita kalikan min 1, ini berarti kan kalau dikali ke dalam kan jadi KX min K ya. Kalau dikalikan min 1 kan jadi K min KX ya. Ini jadi plus ya, ya. Ada lagi? Oke, cukup ya? Cukup. Nah, kalau cukup, tadi kita cek ya. Sekali lagi ngecek itu paling mudah dari 4 ya. Atau gini deh, kita tuliskan dulu PG-nya. Masih ingat apa PG-nya? Kalau seperti ini simak gitu ya. Jadi soal simak dari tahun ke tahun itu selalu masih mengeluarkan yang tipe seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Masih selalu. Jadi harus diingat-ingat lagi ya. Kalau yang 1 itu apa? Yang A 1, 2, 3 ya. Kalau yang B apa? 1 apa? Ada yang masih ingat? 1, 2, 3. Kalau yang B itu 1, 3 ya. Oke, yang C itu 2, 4.
Kalau yang D itu cuma 4, ya kan? Terus yang E itu 1, 2, 3, 4. Bentar. K itu kenapa bisa dibalik jadi K min X? Kenapa enggak KX min K? Oh, oke. Kalau kita kalikan minus ya, kalau kita kalikan ini ya, ini tadi udah jadi KX min 1 ya. Kalau kita kalikan minus, cepetan ya ternyata KX. Jelasnya. Jadi min KX ditambah K kan? Nah, kali minus ya, kalikan min 1. Ini minusnya karena hilang ya, supaya hilang. Atau kalau kita tuliskan jadi K min KX ya. Nah, kita jadi bolak-balik ya. Oke, belum selesai Burhan. Ini kan baru dari yang diketahui kita cari penjabarannya ya. Nah, sekarang baru kita mau cek ya. Sekali lagi diingat-ingat coret apa ngeceknya itu dari 4 dulu ya. Baru 2 ya. Kita cek dulu dari 4. F kali G aksen X kuadrat gitu ya, sama dengan 2X dikali 2X min 1 gitu ya, dikalikan dengan 2K min 1 dikali X kuadrat min 1. Oke, coba kita jabarkan. Bentar. Oke, yang nomor 4. Boleh pakai biru aja nih. Oke, kita cek dari 4 ya. Nah, masih ingat turunan dari F kali G ya, turunan dari U kali V ya, berarti U aksen V ditambah U V aksen. Kalau ini F dan G berarti F aksen G ditambah F kali G aksen ya. Atau bisa kita tulis dari F aksen. Nah, ini karena mintanya X kuadrat ya, kita ganti dengan X kuadrat. G. Nah, G-nya didiamkan. Ya. Ditambah ya. Sekarang fx-nya yang didiamkan ya. Dikali G aksennya yang diturunkan ya. Nah, itu sama dengan dia katanya sama dengan 2x min 1 2k sorry 2k min 1 dikalikan dengan oh ya nanti belakangan aja ya. Nanti kita cek sama enggak. Nah, ini dulu. Oke. Nah, sekarang kita cari ya. F aksen X kuadrat dengan GX. Nah, itu kita ini ya. Ini sebentar. Ini kok saya hapus dulu ya supaya enggak ikut. Nah, tadi dari apa sih yang sudah kita dapatkan dari menjabarkan tadi ini toh? Yang pertama ini. Ya kan? Yang kedua ini, ya kan? Yang terakhir kita dapatkan. Nah, ini padahal kita butuh F aksen G gitu ya. Ini udah ada nih. F aksen kali G udah ada di sini ya. Nah, ternyata F aksen G itu kalau dijabarkan jadi ini gitu kan. Nah, berarti tinggal kita ganti ya jadi 1 min X dengan K min 1. Tapi hati-hati di sini mintanya X kuadrat ya. Maka di sini kita ganti dengan X kuadrat juga. Nah, maka ini jadinya 1 min X kuadrat K min 1. Ya, ditambah. Oh, ini yang belakang nggak pakai aksen ya. Yang depan nggak pakai aksen ya, maaf. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya ini F kali G aksen. Kita udah ada juga ya. F kali G aksen. Tinggal K dikurangi KX. Kan gitu. Ya, tapi ini sekali lagi X ya. Kalau X kuadrat berarti ini harus kita ganti dengan X kuadrat. Ya. Maka ini bisa kita ganti dengan K min KX kuadrat. Itu ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Ini atau ini jadi 1 min X kuadrat K min 1 ya. Ini K-nya juga bisa kita keluarin ya. Jadi K atau supaya sinkron dengan ini ya. Ini yang kita keluarkan itu supaya dia jadi 1 min X kuadrat ya. Nggak sama, nggak apa-apa. Ini jadi 1 min X kuadrat ya.
K 1 min X kuadrat. Nah, ini ada 1 min X kuadrat, ada 1 min X kuadrat, berarti bisa kita keluarkan juga ya. Jadi sama dengan 1 min X kuadrat ya, ini keluar, maka di sini tinggal K min 1 ditambah dengan K ya. Ini keluar, berarti kan tinggal K min 1 kalau sisa K. Jadinya 1 min X kuadrat, ini jadi 2K min 1. Nah, 1 min X kuadrat, 2K min 1. Nah, keliru kebalik ya kan. Sini X kuadrat min 1, sini 1 min X kuadrat. Maka 4 itu hilang semua ya. Maka sangat menguntungkan kalau 4 salah itu, karena C jadi salah, ya, D jadi salah, E juga jadi salah. Oke, selanjutnya tinggal 1, 2, 3, dan 1, 3. Ya, tentu yang dicek cukup 2 saja ya, karena ini dijamin 3-nya pasti benar ya. Jadi yang dicek itu cukup 4 dan 2. Sekarang kita cek yang 2. Nah, bentar, saya tulis di mana sini ya. Nah, sekarang kita cek yang 2. Oke, 2 itu apa? Nah, 2 itu ini ya, F aksen D, ini ya, 2K min 1, C min 1. Jadi kalau ini dimasukkan dengan C ya, nah, ya sebenarnya sama ya, hampir sama dengan ini tadi ya. Kalau tadi ini kita masukkan dengan X kuadrat, ini dimasukkan dengan C ya. Nah, kita jabarkan dulu. F aksen C, gitu ya, GC. Ditambah, yang F-nya didiamkan ya, C ditambah G aksen C. Oke, sekarang tinggal kita ganti dengan C ya. Sekarang yang F aksen, nah, berarti yang ini ya, kita ganti X-nya dengan C ya. Maka jadi 1 min C, K min 1. Nah, kalau yang ini pakai yang bawah, diganti dengan C ya, berarti K, atau ini bisa kita tulis jadi K min KC ya. Ini jadi 1 min C kayak tadi ini. K min 1 ditambah C-nya, K-nya dikeluarkan ya. 1 min C ya. 1 min C. Nah, ini semuanya ada 1 min C. 1 min C-nya keluar, ini K min 1 ditambah K ya. Jadi 1 min C dikalikan 2K min 1. 2K min 1, kebalik lagi gitu. Ini C min 1, ini 1 min C. Balik ya, maka 2 salah. Nah, maka jawabannya ya. Oke ya, jadi sebentar kita rekap, kita evaluasi dulu ya. Ini tadi pertama kita gunakan definisi limit ya. Definisi turunan yang dengan limit ya. Nah, bentuk seperti ini bisa kita ganti dengan ini jadi G aksen ya, min G aksen, ini jadi min F aksen. Nah, sudah dapat ya nilainya ini dan ini. Nah, selanjutnya cek ya 4 dan 2. Sekali lagi 4 dulu baru 2 ya. Nah, 4-nya kan ini kan. Nah, kita jabarkan ya. Ini kita butuh F aksen kali G ya, F aksen kali G, F kali G aksen. Ya, F aksen kali G udah ada di atasnya ya. Tinggal ini kita ganti dengan X kuadrat saja X-nya. Nah, yang FG aksen juga udah ada. Tinggal kita ganti X-nya di sini dengan X kuadrat. Nah, tinggal dijabarkan. Nah, ini juga sama yang nomor 2, F kali G. Itu tentunya F aksen G, F kali G aksen. Sudah ada rumusnya ini dan ini. Tinggal kita ganti X-nya dengan C saja. Oke, seperti itu. Kalau ada yang mau ditanya, masih bingung, monggo silakan ditanya. Kak, itu hanya disubstitusikan kok dikalikan. Kita jawab satu-satu ya, Yusuf. Boleh langsung tanya Yusuf. Maksudnya apa? Kak, itu hanya disubstitusi 0. Kok dikalikan kuadrat, K-nya kok nggak hilang? Gimana? Oh, di sini ya.
Ya ini ya. Mungkin di sini ya maksudnya Yusuf ya. Ya kalau hanya diganti 0 kan berarti tinggal sisa fx aja toh. Ya, jadi ini tadi hanya diganti 0 tinggal sisa fx. Nah, yang panjang ini tadi jadi g aksen k kuadrat ya tetap ya pakai ada per k kuadrat ya tetap per k kuadrat. Itu ya Yusuf. Kak, yang satu lagi bukannya fx kuadrat dong. Nggak pakai aksen. Yang mana? Oh ya tadi udah dibilangin ya. Ini nggak pakai aksen ya betul. Siap. Widya panjang ya memang panjang ya. Ya sebenarnya kalau apa konsep ya sebenarnya nggak panjang juga ya karena konsepnya kita sebenarnya tinggal menjabarkan dua ini dari dua yang diketahui tinggal kita substitusikan ya dengan x kuadrat dan dengan c. Oke, ada yang mau tanya? Ya ini soal apa simak ya jadi memang lumayan berbobot. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut nomor 4. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut. Next nomor 4. Nah, fx sama dengan sekian, gx sama dengan sekian, hx sama dengan sekian, h0. Oke, yaudah. H aksen 0 sama dengan 1. Nilai A-nya berapa? Ya udah tinggal kita substitusikan saja kan. Tadi gimana rumusnya kalau U per V ya? Nah, kalau U per V tadi U aksen V min U V aksen per V U kuadrat kan? Nah, berarti kalau dalam ini H aksen 0 ya, jadi kita ganti sekalian dengan 0 ya. Itu F per G ya. Berarti F aksen 0 G 0 ya. Dikurangi F0 G aksen 0 ya. Dibagi dengan G0 U kuadrat ya. Nah, sekarang tinggal kita ganti dengan 0 ya semuanya. Kita cari dulu F aksennya apa? F aksennya tentu sama dengan 2AX plus 2 ya. Kalau yang ini 2X plus A ya. Oke, pelan-pelan kita substitusikan. F aksen 0, X-nya diganti 0 ya. Berarti tinggal 2. G0 ya, berarti X-nya diganti 0 ya. Nah, ini jadi 0 semua, tinggal min 2. Dikurangi F0 ya. F0 kita ganti ini dengan 0, X-nya 0, tinggal sisa 4. G aksen 0 ini diganti 0, sisa A. Kan? Dibagi G aksen G0 ya. G0 berarti ini kita ganti dengan 0 ya. Berarti tinggal min 2 ya. Min 2 kuadrat. Katanya sama dengan 1. Nah, dikali silang ke sana ya. Jadi min 2 kuadrat kan 4 ya. 4 sama dengan min negatif 4 min 4A. Pindah ke sana jadi 4A ya. Pindah ke sini jadi min 8A. Min 8. Min 8. Berarti A-nya sama dengan min 8 per 4 ya. Atau min 2. Oke, gampang kalau ini ya. Kita tinggal pakai turunan fungsi turunan dari fungsi pecahan ya, pembagian. Oke. Ada yang mau ditanya? Silakan. Gampang kalau ini. Oke, silakan kalau dia mau bertanya. Aman ya? Laras, Fatir, Burhan, dan lainnya. Aman. Oke, lanjut. Kalau aman, kita lanjutkan ke aplikasi turunan ya. Ini udah kaki tuliskan aplikasi turunan itu ada persamaan garis singgung, ada fungsi naik dan fungsi turun dan nilai ekstrim. Kita mulai dulu dari persamaan garis singgung ya.
Nah, jadi konsep persamaan garis singgung sebenarnya gampang ya, teman-teman. Misalkan kita punya suatu kurva ya, sembarang ya. Misalkan kurvanya bentuknya gini. Nah, terus ada titik nih. Nah, di titik di sini ya, ada garis singgungnya. Nah, garis singgungnya ini ya. Seret. Misalkan titiknya ini di titik X1, Y1. Nah, kan? Ini tadi fungsinya ya, fungsi dari kurvanya misalkan fx ya. Jadi ada suatu kurva ya, fungsi fx di titik X1, Y1 itu ada garis singgungnya. Pertanyaannya persamaan garis singgungnya berapa? Nah, sebenarnya ini gampang ya. Tinggal gradien, ya, ingat garis turunan itu sama aja gradien garis singgung. Ya. Berarti ini bisa kita ketahui gradien garisnya ya, yaitu f aksen. Dalam hal ini karena ditanya gradien di X1, ya ini bisa kita substitusikan dengan X1 ya. Jadi f aksen X1. Udah, kalau gradiennya udah ada, titik yang melalui juga udah ada, tinggal kita susun pakai persamaan linear biasa ya, yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini udah ada dari zaman SMP kan, menentukan persamaan garis Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ya, garis singgung, jadi tinggal kalian cari gradiennya. Nah, gradien itu samanya turunan. Ya, kalau udah tinggal susun Y min Y1 sama dengan X min X1. Oke, selanjutnya ada fungsi naik dan fungsi turun. Ya, ini juga kayaknya sudah belajar ya. Jadi ingat-ingat aja kalau naik, kalau fungsi naik ya, itu saat turunannya lebih besar dari 0. Gitu ya. Naik ya, turunannya lebih besar dari 0. Nah, kalau turun, ya turunannya kurang dari 0. Nah, dia nanti biasanya ditanya di mana interval naiknya gitu ya, atau di mana turunnya ya. Kalau sama dengan kat 0 gimana? Nah, tadi bisa lebih, bisa kurang, ya bisa 0. Nah, kalau 0 itu namanya titik stasioner ya. Nah, titik stasioner itu saat f aksen X sama dengan 0. Oke, mungkin bingung mana sih yang namanya naik, namanya turun, namanya stasioner ya. Nah, ini coba kaki visual ini pakai kurva aja. Nah, ini namanya fungsi turun. Sampai ini turun ya. Berarti yang merah ini turun. Nah, terus kalau yang ini, nah ini namanya fungsi naik. Nah, jadi ini fungsi turun, yang merah, yang biru fungsi naik. Stasioner itu mana? Yang di sini. Nah, stasioner itu yang di sini. Nah, itu kalau kurvanya ini tadi turun dulu ya, baru naik. Atau bisa juga kurvanya itu gini. Ini ya. Bisa jadi naik dulu. Ya, bisa juga tuh naik. Ya. Nah, setelah naik dia turun ya. Nah, ini yang turun. Nah, stasionernya di sini. Oke. Nah, selanjutnya aplikasinya itu untuk mencari ya nilai max dan nilai minimum ya. Nah, ini kalau untuk mencari nilai max dan nilai min sebenarnya sudah terlihat di sini juga ya. Ini apa sih di bawah ini? Ini kan sudah minimum kan, titik minimum. Ini juga titik maksimum. Ya. Titik minimum itu maksimum. Jadi gampang untuk mencari max itu tinggal kita turunkan ya. Kita sama dengan kan 0 atau stasionernya tadi. Nah, kalau minimum juga sama. Kebetulan sama juga f aksen X sama dengan 0. Nah, nanti untuk ngecek dia itu apakah max atau min, itu kita butuh yang namanya turunan kedua ya. Bahwa turunan keduanya di X tadi sama negatif ya. Kalau negatif turunan keduanya maka dia nilai max. Kalau turunan keduanya itu positif maka dia minimum. Nah, itu ya untuk titik max dan min. Mungkin satu lagi sekalian ada titik belok ya. Nah, titik belok
itu saat turunannya ya masih sama, turunannya sama dengan 0 ya, tetapi F double aksen X-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau di max min kelihatan ya, ini min, ini max ya. Kalau titik belok itu yang kayak apa? Nah, titik belok itu titik yang naik, habis itu tetap naik. Maksudnya gimana? Nah, ini misalkan kita punya fungsi naik, kan? Nah, terus di sini habis itu dia naik lagi. Nah, kita gambarnya kurang fokus ya. Nah, gini ya. Dia naik, terus dia tetap naik lagi ya di sini. Nah, ini namanya titik belok. Jadi kalau titik max atau min tadi, dia naik terus turun, atau turun terus naik ya. Tapi kalau ini naik terus naik, atau turun terus turun ya. Misalkan kita punya fungsi gini, nah, terus dia turun lagi. Nah, di sini disebut titik apa tadi? Belok ya. Ini belok. Oke, ada yang bertanya? Naik fungsi turun dalam kehidupan sehari apa gunanya? Oke. Ya, kalau gunanya buat apa ya? Ya misalkan kalau kita memiliki suatu fungsi ya, Bu, misalkan fungsi biasanya kalau di ekonomi ya, ini sebenarnya turunan itu nanti banyak penerapannya di ekonomi. Mungkin ada yang ingin ngambil ekonomi ya, pasti nanti kalian akan banyak memakai fungsi turunan ini ya. Karena di ekonomi tentu kita menginginkan ya pendapatan yang maksimal ya, atau pengeluaran yang minimal gitu ya, atau keuntungannya maksimal kan gitu. Nah, maka turunan itu sering kita pakai ya. Ya, kalau di kehidupan sehari fungsi naik fungsi turun ya, misalkan kita lihat ya apakah permintaannya tadi fungsi naik ya. Kalau naik ya bagus ya, berarti dia semakin lama akan selalu naik gitu ya. Grafiknya tadi, grafik keuntungannya misalkan. Atau ya jangan sampai nanti grafik permintaannya ya itu turun ya, berarti dia semakin lama fungsi turun, dia semakin turun. Oke, gitu ya Nabila. Mungkin ada lagi yang mau ditanya? Turunan kedua itu kalau di grafik kayak apa, Kak? Kalau turunan pertamanya kan jadi M-nya PGS. Oke, bagus pertanyaan. Jadi kalau di maknanya ya, nah, maknanya kalau turunan pertama itu sama aja gradiennya ya, gradiennya atau kemiringan di titik itu ya. Kalau di turunan kedua yaitu sebenarnya perubahan gradiennya ya. Jadi kalau dilihat, kalau tadi gradien, kalau turunan keduanya berarti perubahan gradien ya. Nah, apakah gradiennya itu, tentu gradien itu di setiap titik kan beda-beda ya. Mungkin kalau di sini positif, gitu ya, di sini negatif, gitu. Nah, jadi perubahan gradiennya itu. Nah, kalau perubahan gradiennya itu positif, gitu ya, berarti dia semakin lama tadi semakin naik. Kalau positif berarti malah turun ya. Ya, justru dia minimum ya. Terus dia turun dulu, ya, terus dia naik. Jadi kalau diaplikasikan ya perubahan gradien ya. Kalau tadi gradien, sekarang perubahan gradien. Gitu. Ada lagi? Ya kayak ini Burhan. Kalau kamu ingat masih di di fisika ya. Nah, itu kan ada posisi ya, posisi, terus ada kecepatan, gitu ya, ada percepatan, ya kan? Nah, ini misalkan Y, ya ini Y aksen, ya ini Y double aksen kan? Nah, gitu ya. Kalau mau diterapkan ke tadi ya berarti ini grafik fungsinya, ini gradien, ya ini perubahan gradien ya. Jadi sebenarnya percepatan itu perubahan jadi percepatan itu perubahan dari kecepatan kan? Ya, oke. Ada lagi yang ditanya? Kita lanjut. Kalau belum, nah, ke nomor 6 ya. Nomor 7. Nomor 5. Oke, aman. Kalau aman kita lanjutkan. Oke, ini sudah
Kak Aki tuliskan ya. Masih ada berapa menit? Oh, masih cukup lama. Kita hapus deh kalau gitu ya. Yang dua ini. Sebentar. Oke. Pertanyaan yang pertama. Jarak terdekat kurva ini ke garis ini adalah. Oke. Nah, ini jarak titik ke garis. Mungkin masih ada ingat jarak titik ke garis itu apa? Jadi kita punya suatu titik ya di kurva itu ya. Jarak terdekat kurva ini ke garis ini adalah. Jadi misalkan kita punya suatu kurva gitu ya. Nah, ini kurva. Misalkan titik kurva ini sama ada garis. Jarak terdekat kurva dan garis ini apa? Nah, tentu berarti ini kan. Nah, ini jarak terdekatnya kan. Nah, misalkan titik di sini itu titik di M, N ya. M, N kurvanya. Nah, garisnya yang ini 2x min Y sama dengan 4. Nah, jadi kalau lupa ya, Kak Akib tuliskan dulu ya. Ini misalkan kurvanya AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini itu sering dipakai ya nanti kalau kalian sudah masuk ke lingkaran ya. Biasanya gini, jarak antara pusat lingkaran ya. Tentukan lingkaran yang pusatnya di A, B ya. Dan menyinggung garis. Nah, biasanya gitu. Ini sering kita pakai. Nah, ingat-ingat ya kalau kita mencari jarak titik ke susah ya itu. Ini. Jadi sebenarnya gampang ya. Jarak titik ke garis itu tinggal substitusi saja gitu ya. Substitusi titiknya tadi ke garis, tinggal substitusi. Jadi X dan Y-nya tinggal kita ganti dengan M dan N gitu ya. Maka jadi AM ditambah BN plus C gitu tinggal disubstitusi. Nah, tapi yang sedikit membedakan, selain disubstitusikan harus kita bagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi ngapalinnya gampang. Titik ke garis itu substitusi aja gitu ya. Tapi masih dibagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau di dalam hal ini ya, karena titik kita ya dapatnya sebenarnya rumusnya ya. Coba nanti kamu bisa cari-cari rumus jarak titik ke garis ya. Pasti sebetulnya seperti ini. Nah, di sini kita suruh mencari jarak terdekat ya, antara titiknya tadi ya, yaitu misalkan titiknya M, N tadi ya, terhadap garisnya 2x min 1 min plus 4 ya. Atau ini kita ubah dulu ya, supaya berbentuk AX plus BY plus C ya. Oke, kita pindah ke kiri ya. Jadi 2x min Y min 4 sama dengan 0. Oke. Sekarang tinggal kita substitusikan gitu ya. Titiknya tadi kita M, N. Nah, kita ubah dulu ke dalam satu variabel ya, supaya jadi M semua atau N semua. Ini kan sebenarnya yang depan itu adalah nilai X-nya, yang belakang nilai Y-nya. Nah, berarti kalau ini M-nya itu ya tetap X-nya tetap X, N-nya itu berarti Y-nya, berarti bisa kita ganti pakai setengah M kuadrat plus 1. Nah, ya. Nah, sekarang kita substitusikan ke sini ya. A-nya ya tetap A, gitu ya. M-nya tetap M. Ditambah, oh ya, kalau kita ganti sekalian ya. Di sini ABC-nya udah ketahuan ya. A-nya berapa ini? A-nya berarti 2. B-nya min 1. C-nya min 4 ya. Kita substitusikan langsung aja. Nah, berarti di sini A-nya 2. M-nya tetap M. Ditambah B-nya tetap B. B-nya min 1 ya. B-nya min 1. Min 1. Terus N ya. N-nya tadi kita ganti pakai
setengah M kuadrat plus 1, gitu kan. Nah, terus ditambah C ya, C-nya min 4. Gitu. Dibagi dengan ya akar A kuadrat plus B kuadrat ya. Berarti 2 kuadrat 4 ditambah min 1 kuadrat 1 ya. Nah, ini D-nya ya. Atau bisa kita tulis jaraknya ya sama dengan 1/5 buka kurung. Ini kalau dikalikan 2M min setengah M kuadrat min 1 ya dikurangi 4. Oke, ya. Yang ditanya apa? Jarak terdekat. Ini tadi kita sudah mencari jaraknya. Jarak terdekat berarti sama aja minimum kan? Jarak minimumnya. Gimana cara nyari min atau max tadi? Tinggal diturunkan disama dengan K0 kan gitu. Udah, ya tinggal diturunkan aja. Ayo turunannya apa? Nah, kalau konstanta boleh konstantanya kita tulis dulu ya di depan ya. Nah, diturunkan, ya, tinggal diturunkan. Jadinya 2 min M ya. Ini kan 0 ya. Nah, terus katanya disama dengan kan 0. Kan gitu. Turunkan, disama dengan kan 0. Nah, udah dapat. Ini kedua ruas kita kalikan dengan akar 5 ya. Berarti 2 min M sama dengan 0. Berarti M-nya 2. Saja. Kalau kita rumus jaraknya udah diketahui, maka kita tahu ya jaraknya ya. Kalau jaraknya udah diketahui, rumus jarak ya minimal atau maksimal tinggal diturunkan disama dengan 0. Kalau udah M-nya dapat juga dong. N tadi apa rumusnya? Setengah M kuadrat tambah 1 ya. Berarti setengah kali 4 tambah 1 ya atau 3. Oke, berarti tahu nih titiknya itu ternyata di 2,3. Udah tinggal dimasukin ya. Tadi nyari jarak itu gampang ya. Tinggal kita masukin aja 2,3-nya ke garisnya ya. Tadi kita masukin 2 kali 2 dikurangi 3 dikurangi 4. Kan? Dibagi tadi akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. 4 ditambah 1 ya. Berarti jarak kita ini berapa? 4 dikurangi, oh ya maaf, tepatnya ini di harga mutlak ya. Jadi karena jarak itu enggak ada negatif, itu dipositifkan ya. Nah, jadi ini 4 dikurangi 12 ya. Sorry, 4 dikurangi 3 dikurangi 4. Berarti sama aja min 3 ya. Atau dipositifkan jadi 3 ya. Nah, jadi 3 per akar 5. Kalau dirasionalkan jadi 3/5 akar 5. Oke ya. Oke, Kak Akib ulangi dulu ya sebelum kita jawab. Jadi, nyari jarak terdekat, jarak titik ke garis. Kan ya ini itu sebenarnya. Ya udah, berarti tinggal ini tadi ya sekali lagi jarak titik ke garis. Tinggal kita substitusikan aja titiknya ke garisnya. Nah, sudah dapat. Nah, titiknya tadi kita misalkan M, N ya. Karena titik ini pada kurva ini, tentu si N-nya atau Y-nya bisa kita cari gitu ya. Nah, sudah kita masukkan ke sini. Nah, sekali lagi nyari max, min itu tinggal diturunkan disama dengan kan 0 ya. Ini kita turunkan sama dengan kan 0 ya. Maka dapat M-nya, dapat N-nya. Udah dapat M dan N, masukin aja ke sini, selesai. Oke, silakan kalau ada yang bertanya dari Fakih. A kuadrat sama B kuadrat itu variabel garisnya ya Kak. Oke. Jadi A kuadrat dan B, A dan B itu sebenarnya koefisien dari X dan Y-nya ya, Fakih. Jadi A dan B itu koefisien dari X dan koefisien dari Y. Nah, jangan lupa ya, harus dipindah ke satu ruas dulu ya, C-nya jangan lupa. Jadi ini harus dalam satu ruas. Ini 4 kita pindah ke kiri dulu ya, karena rumusnya AX plus BY plus C ya. Oke, dari Naurah, Kak, 1 per akar 5-nya hilang kemana? Oh, bagus. Nih, Naurah, ini kan konstanta ya. Konstanta, turunan konstanta, karena perkalian ya, perkalian konstanta,
Masalahnya ditulis dulu aja seperakar 5, baru ini kamu turunkan. Nah, tadi ini ke sini itu karena kita mencari nilai apa? Minimum ya kan? Yang ditanyakan jarak terdekat ya, atau min ya. Nyari min itu tinggal diturunkan disama dengan kan 0. Nah, ini kita turunkan, kita sama dengan kan 0. Nah, kalau dari sama dengan kan 0 kan boleh nih kita kalikan dengan akar 5 toh. Kedua ruas, 0-nya tetap 0 kan? Nah, maka dapat M-nya 2. Gitu. Ada lagi? Yang mau Kak, ya boleh, siapa? itu Boleh. kok tadi D aksennya bisa sama dengan 0. Oh, gini, Lil. Yang ditanyakan jarak terdekat ya. Rumus jaraknya kan sudah kita definisikan ya kan. Rumus jarak kita itu ini gitu ya. Nah, kalau udah definisi rumus jaraknya, yang ditanya jarak terdekat atau sama aja berarti kita mencari nilai minimum ya kan. Ini ingat aja kalau mencari max, min itu tinggal diturunkan disama dengan kan 0. Udah itu aja, ingat-ingat nyari max, nyari min, turunkan sama dengan kan 0. Nah, maka ini ke akhir turunkan terus disama dengan kan 0. Itu. Boleh ya tadi ya. Ada lagi? Yusuf? Kak, Yusuf? izin tanya Kak, itu kan ada M, ada N kan. Yang X itu kan M dan N itu Y. Terus yang setengah X kuadrat itu kan N-nya kan Kak, kalau nggak salah. Betul. Nah itu kalau Kakak yang Y-nya itu M-nya kan? ya N-nya. Berarti di ini Y-nya itu N-nya gitu kan, X-nya itu kan M-nya ya. Iya. Terus? Jadi itu kan N-nya berarti setengah kali M kuadrat ya? Betul ya? Setengah kali M kuadrat tambah 1. Gitu. Terus kalau M-nya tidak diketahui, kita langsung substitusi aja M aja gitu. Jadi gini, pertanyaan bagus nih sebenarnya. Ini kan sebenarnya masih ada dalam 2 variabel ya, Yusuf. Dalam M dan dalam N. Nah, kita usahakan supaya dia dalam satu variabel si D-nya tadi. Karena kalau si D-nya itu masih ada M dan N, kita nurunkannya gimana? Mau menurunkan ke M atau mau menurunkan ke N, kan gitu, jadi susah. Karena masih ada M dan N gitu ya. Nah, maka harus kita ubah ke dalam satu variabel dulu gitu ya. Satu variabelnya tadi kita ubah semuanya dalam M. Karena kurvanya tadi M, N tadi sebenarnya kurva yang titik dari kurva Y sama dengan. Berarti Y itu atau N-nya kan. N-nya berarti setengah X kuadrat plus 1. X-nya bisa kita ganti dengan M. Jadi memang gitu ya, tekniknya harus dalam satu variabel dulu. Kalau dia masih dalam M dan N, nanti di sini kita susah menurunkannya. Pertanyaannya. Gitu ya, Yusuf? Iya Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Kak, nyari jarak maksimum, nah sama ya. Jadi gini, coba kamu lihat ya. Mau mencari nilai max, mau mencari nilai min, itu rumusnya sama gitu ya. Diturunkan disama dengan kan 0. Terus sebenarnya yang ini itu nggak perlu diperhatikan. Kalau Kak sih ini itu sebenarnya nggak perlu diperhatikan ya. Karena suatu fungsi itu pasti punya salah satu ya. Dia pasti min saja atau max saja ya kan ini. Kalau dalam kasus ini kan dia min ya. Dalam ini max. Jadi nggak mungkin dong satu titik itu kok jadi min jadi max kan nggak mungkin. Nah, jadi mau mencari max atau mencari min sama, diturunkan disama dengan 0 ya. Jawabannya Burhan. Oke. Ya, gimana? Semisal Gimana? kalau fungsinya fungsi sinus atau kosinus gitu bisa ada yang maksimum, ada yang minimum kan? Oh ya. Tapi gini Bun, pasti dia dibatasi ya. Pasti dia dibatasi intervalnya gitu ya. Nah, jadi pasti ya mungkin kalau nggak dibatasi ya berarti kita bisa jadi memang memiliki 2 titik ya. Nah, 2 titik, kalau punya 2 titik ya nanti harus kamu cek ya. Misalkan nih kebetulan ya kebetulan saja di sini diturunkan disama dengan kan 0-nya dia cuma 1 ya. Nanti kalau diturunkan disama dengan kan, ini kan tadi diturunkan disama dengan kan 0 cuma ada 1 ya, Bu. Cuma dapat 2 kan? Iya. Kalau misalkan dapat 2 titik ya, misalkan M sama dengan 1 gitu ya, sama M sama dengan 2.
Nah, kalau ada 2 sini ya bisa jadi ini Bisa minnya gitu ya. Ini max-nya bisa jadi. Baru kalau ketemu 2 seperti ini kita bingung harus pakai turunan kedua. Tapi kalau ketemu cuma ada 1 mah ya udah ini pasti min saja atau max saja gitu. Tapi kalau Oke. ketemu 2 seperti ini bisa jadi satunya yang min, satunya yang max. Ya. Oke. Makasih, Kak. Oke. Terus siapa lagi? Widya ya. Kak izin tanya yang turunan 1/(5 2 min itu kenapa nggak jadi 0 semua Kak? Turunan konstanta itu 0 kan? Oh gini. Ini ya di sini ya. Ini perkalian ya. Jadi bukan penjumlahan ya Widya. Kecuali kalau ini penjumlahan ya. Misalnya nih kita punya x kuadrat ditambah 5. Ini ya. Y-nya. Kalau ini benar y aksennya berarti 2x ditambah 0 kan? Tapi kan ini perkalian kan? Kita punya y sama dengan 5 kali x kuadrat. Nah, kalau perkalian konstanta, konstantanya tulis dulu aja. Gitu ya. Baru x kuadratnya kamu turunkan jadi 2x kan gitu. Jadi 10x. Nah, itu jawaban dari Widya. Jelas ya? Felicia, Kak berarti kalau yang ditanya jarak terjauh itu nilai maksimum. Berarti yang ditanyain ya benar kalau jarak yang terjauh berarti maksimumnya. Tapi jaraknya sebenarnya sama juga ya. Diturunkan disama dengankan 0. Ada yang tanya lagi? Oke, mari kita lanjut. Ini udah mepet. Diketahui fungsi f, fungsi kuadrat yang mempunyai garis singgung ini di titik ini. Oke. Coba kita bahas ya. Nah ini hapus ya, maaf. Di catatannya sudah harus sediain. Diketahui fungsi f, fungsi kuadrat ya udah kita misalkan aja ya. Fx-nya itu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, oke, apa yang diketahui f aksen 1 sama dengan 3. Udah ini diturunkan ya. Berarti f aksennya apa? 2ax plus b ya. Nah, tadi diketahui f aksen 1 ya, itu sama dengan 3. Nah, berarti turunannya apa? Dimasukin 1 ya. Jadi 2a plus b-nya sama dengan 3. Selanjutnya, fungsi kuadrat yang mempunyai garis singgung ini di titik ini. Nah, masih ingat kan? Garis singgung tadi sama aja gradien. Ya. Nah, ini berarti gradiennya berapa? Gradien itu ingat-ingat ya koefisien dari x ya. Berarti min 1. Nah, berarti maknanya apa? Kalau diturunkan di x sama dengan min 1 ya. Karena ini di titiknya x yang kita ganti min 1 sama dengan min 1. Ya. Jadi turunan tadi sama aja gradien diingat-ingat ya. Ini kan gradiennya min 1. Berarti kalau kita turunkan itu sama dengan min 1. Nah, jangan lupa diturunkan tapi dimasukkan di sini ya. Di titiknya di mana? Oke, sekarang kita cari f aksen min 1 ya. F aksen min 1 jadinya x-nya kita jadi min 1 ya. Di min 2a plus b sama dengan min 1. Nah, ini dieliminasi. Ini kalau ditambah 2b-nya 2, b-nya 1. Kalau disubstitusikan b-nya 1, jadi 2a ditambah 1 sama dengan 3 ya tadi ya. Nah, maka dapat 2a sama dengan 3, sama dengan 2 ya, a-nya 1. Ya, a-nya 1, b-nya 1. Lah, sekarang c-nya gimana? Ini udah dapat nilai a, udah dapat nilai b ya. C-nya gimana? Nah, ini. Coba diperhati. Ini C-nya itu secara tersirat ya. Jadi sebenarnya kalau kita masih ingat ya, kita punya
kalau ini kurva gitu kan ya. Ya, ini kurvanya yang fungsi kuadrat tadi ya, ini fx tadi, ax kuadrat plus bx plus c. Terus ini ada garis singgung ya di sini. Nah, garis singgung di sini. Nah, ini di x-nya sama dengan min 1 ya. Ini y-nya sama dengan min x plus 1. Nah, di titik ini x-nya udah ketahuan sama dengan min 1. Berarti karena dia itu melalui garis Y ya, garis Y yang ini berarti bisa kita cari dong Y-nya pakai ini kan. Y-nya sama dengan min 1 tambah 1 atau 0. Berarti titik di sini itu min 1, Y-nya 0 kan gitu. Nah, titik di sini itu titiknya garis, singgung, dan titiknya si kurva juga kan. Berarti boleh dong min 1,0 ini kita substitusikan ke persamaan kuadrat kita ya, si fungsi fx kita tadi ini. Nah, sekarang kita ganti ya. Berarti sama aja bisa kita katakan f apa lagi? F min 1 ya. Nah, f min 1 kita masukin di sini berarti a min 1 kuadrat kan 1 ya. Min b plus c sama dengan ini tadi 0 ya. Kita masukkan a-nya tadi 1, B-nya 1, C-nya tetap sama dengan 0. Berarti C-nya sama dengan 0 ya. Nah, berarti dapat ya fungsi fx kita itu ax kuadrat, A-nya 1, bx, B-nya 1, plus C, C-nya 0. Karena ditanya F4, tadi masukin 4. 4 kuadrat ditambah 4. Ya 20. Sebentar. Mana yang keliru? Hasilnya terlalu cepat. Mana yang keliru? Sebentar saya cetak. Kolom chat. Yang min x harusnya plus 1 Kak. Sebentar. Aku kok ngeheng. Aku cek di catatan itu dulu. Ya. C-nya 2 ya. C-nya 2 ya, bukan 0 ya. Ya, ini betul-betul. Kita dapat A-nya 1, B-nya 1. Oke, udah sesuai ya. Nah, terus tadi titiknya itu di min 1,2 ya. Nah, oke. Min 1,2. Karena X-nya min 1 ya. Oh iya, ya benar. Ini jadi plus ya. Oke, maaf kecepatan. Ini jadi, ini tadi 2. Oke. Ya, kita ganti X-nya dengan min 1 ya. C-nya 2 ya. Nah, berarti dapat ini sama dengan 2 ya. Nah, maka C-nya sama dengan 2. Maka ini masih ditambah 2 ya. Berarti hasilnya 20. Maaf, agak kritik. Oke. Ya, harusnya 2 ya. Betul, makasih Burhan. MTK selalu ngasih pesan tersirat ya. Iya, jadi tersirat ya, langsung jelas. Oke. Ada lagi? Ada yang bertanya dulu? Maaf terlalu cepat ya ini tadi. Intinya ya tadi ya, kita misalkan ax kuadrat plus bx plus c ya. Terus tadi diketahui f aksen 1 sama dengan 3, ya udah diturunkan, dimasukin 1 hasilnya 3 kan gitu ya. Nah, terus yang kedua ini ya, garis singgung. Ingat-ingat garis singgung tadi sama aja gradiennya itu diperoleh dari turunan ya. Maka kita dapat f aksen min 1 sama dengan min 1 ya. Substitusikan lagi, maka kita dapat A dan B-nya. Nah, sekarang C-nya masih bingung cara dapat 2-nya. Oke. Nah, jadi cara dapat 2-nya itu gini. Tadi ya, yang Kak Aki bilang garis ini
Tadi kan diketahui ya, garis ini tuh di titik X sama dengan min 1 ya. Berarti sebenarnya titik di sini itu X-nya sama dengan min 1. Nah, Y-nya dapat dari mana? Ya berarti min 1 ini kita masukin ke garis, ya, ke garis singgung ini kan. Kita masukkan ke garis singgung, dapat X-nya diganti dengan min 1 ya. Berarti min 1 ditambah 1 jadinya 2. Berarti titik di sini ya, titik di sini itu ketahuan, yaitu min 1,2. Nah, kalau udah dapat Y-nya min 2, min 1,2, titik di sini selain dilalui garis singgung, dilalui juga garis atau kurvanya, persamaan kuadrat yang kita cari tadi. Maka boleh kita substitusikan X-nya dengan min 1, Y-nya dengan 2, supaya dapat nilai C-nya. Ya, lihat Zakiyah. Kak, maaf tadi yang F aksen min 1 kenapa sama dengan min 1 ya? Oh, ini. Jadi, kita cari gradiennya dulu ya. Jadi, gradien garis singgungnya kan min 1 ya. Ya udah, berarti F aksennya sama dengan min 1. Nah, di titik, ya jadi ini larinya ke sini ya. Nah, di titik ini larinya ke substitusi X-nya ya. Kebetulan ini sama-sama min 1 ya. Kalau misalkan ini di titik X sama dengan 2, ya berarti F aksen 2. Gitu ya. Kalau sama dengannya sama dengan gradiennya. Gitu. Ada lagi? Udah ini. Oke. Nggak ada? Lanjut ya. Yang 2 nomor ini sudah kami kerjakan, kita jelaskan aja ya. Karena waktunya udah mepet, udah habis ya. Fx sama dengan ini ya, Fx sama dengan ini. Dan terdefinisi di mana? Oke, dan seterusnya. Sekali lagi kerjakan dulu nomor 4 ya. F selalu mempunyai turunan di setiap titik ya. Nah, coba kita cari turunannya dulu ya. Nah, turunan dari Fx sama dengan X-1 pangkat 2/3. Biasa ya. Pangkatnya pindah ke depan, gitu ya. Pangkatnya berkurang 1. 2/3 kalau dikurangi 1 kan min 1/3 ya. Nah, oke. Kalau kita tulis ya, jadi 2 per akar pangkat 2 jadi X min 1. Nah, dapatlah ini ya. Apakah ini selalu terdefinisi, pertanyaannya gitu ya. Nah, tentu ini enggak terdefinisi ya. Kalau X-nya sama dengan 0 kan? Coba kalau kita ganti X-nya dengan 0 ya. X-nya diganti dengan 1. Maka ini jadi 0 ya. Jadi 2 per 0. 2 per 0 itu berapa? Enggak ada, enggak terdefinisi ya. Maka F selalu punya turunan itu salah. Ya, ya karena ini enggak terdefinisi. Di X sama dengan 1 kan gitu. Ya, gitu. Terus yang 4 salah menguntungkan ya. Maka CDE salah. Sekarang nomor 2. Turunannya dimasukin 2. Oke, kita masukin 2 ya. Akar pangkat 3 dari 2 berarti kan 1. Ini jadi 1 ya. Berarti 2/3. Oke, benar ya? Jadi ini gampang kalau ini. Tinggal diturunkan mungkin karena pangkatnya pecahan ya. Oke, satu lagi ya. Yang 2019 UMUGM. Jika M dan M kapital berturut-turut menyatakan nilai minimum relatif dan maksimum relatif fungsi berikut. Fungsi ini dengan M plus M sama dengan 3, maka F2 sama dengan apa? Ya, tadi yang kami katakan ya, mencari mak atau mencari min diturunkan disama dengan 0. Ya, kita turunkan ya. Kita turunkan, ini jadinya 6x kuadrat min 6x, bisa difaktorkan ya. 6x buka kurung x min 1 gitu ya. Maka dapat x-nya sama dengan 0, x sama dengan 1. Oke, nah tadi yang kurang tanya juga ya, kalau 2 kayak gini bisa jadi 1 itu miliknya min ya, yang 1 itu miliknya min, 0 miliknya max, bisa jadi seperti itu ya. Nah, maka sekarang coba kita cari F0-nya ya. F0-nya ya kita masukkan x-nya dengan 0 ya tentunya, maka dimasukkan ke sini hasilnya sama dengan A. Nah, terus kita masukkan sekarang X-nya dengan 1 ya. Hasilnya sama dengan A-1. Ya, satunya M, satunya A, satunya M-1. Oke.
tadi kalau kita tadi di awal pakai turunan kedua ya boleh ya. Boleh kamu pakai turunan kedua. Atau kalau nggak mau pakai turunan kedua, masukkan aja ke fungsinya. Nah, kalau udah dimasukkan kan kita bisa menilai ya. Ini A, ini A-1. Berarti yang maksimal yang mana? Ya, tentu maksimumnya yang A ya kan? Ini A sama A-1 kan gede A ya. Berarti ini sama aja nilai maksnya. Ya. Ini nilai maksnya. Ini nilai minimumnya. Nah, jadi kita punya M plus M ditambah M kapital ditambah M sama dengan 3 ya. Atau nilai maksnya ditambah nilai minimumnya sama dengan 3 ya. Kita cuma aja A ditambah A-1 itu sama dengan 3. Ya, dapat A-nya 2. Nah, kalau A-nya 2 ya udah dapat ya. Ini tinggal diganti dengan 2. Yang ditanya F2 ya tinggal dimasukin 2. Gitu ya. Hasilnya sama dengan 6. Oke, ada yang mau ditanya? Silakan. Nomor 7 maupun nomor 8. Ada yang mau tanya? Kak, mau tanya Kak, Silakan. itu yang maksud dari nomor 4 itu F selalu mempunyai turunan di setiap titik itu Kakak ngasih X sama dengan min 1 itu untuk titik ujinya atau gimana itu Pak? Oke, ini Yusuf. Gini kan ya pertanyaan, apakah F selalu mempunyai turunan? Nah, berarti kan kita cari dulu gitu ya. Kita cari dulu turunan. Oke, dapat turunannya ini kan gitu. Nah, selanjutnya kan kita uji ya, apakah ini selalu terdefinisi di setiap titik kan gitu. Apakah dia selalu terdefinisi di setiap titik? Nah, gini aja ya. Kalau kalian ingat-ingat kalau punya pecahan, kalau ada pecahan itu kan nggak boleh per 0 ya, Kak. Ingat-ingat aja, karena per 0 itu tidak terdefinisi gitu ya. Atau gini, biasanya kalau pecahan itu nggak boleh per 0 gitu ya. Atau kalau akar itu nggak boleh akar negatif kan gitu. Nggak boleh akar negatif atau nggak boleh per 0 kan gitu. Ini pasti syarat ya. Atau ini dia bilang lihat domainnya boleh ya pakai. Tapi gampangnya gitu aja. Kalau pecahan itu nggak boleh per 0. Pertanyaan ini kan tentunya pecahan ya. Apakah ini akan bisa jadi sama dengan 0? Bisa gitu ya. Kalau X-nya kita ganti 1, ini jadi 0 ya kan? Nah, maka berarti ini ada suatu kejadian bahwa ini tidak terdefinisi gitu ya, yaitu saat X sama dengan 1. Maka kalau dia bilangnya di setiap titik tentu salah gitu. Nah, itu ya Yusuf, jadi kalau pecahan diselidiki bisa memungkinkan per 0 enggak gitu ya. Kalau memungkinkan per 0 ya berarti dia enggak terdefinisi. Jadi pembuat 0-nya tadi. Ada lagi? Mau tanya lagi Kak, itu kan Boleh. F 0-nya A itu sama dengan maksimum, terus F1-nya itu minimum. Itu kan Ya, betul. cara ngecek nilai maksimum atau minimum kan di F aksen sama dengan 0 di 0 kan Kak? Itu kan kenapa nggak di F aksen sama dengan 0 kan ya? Substitusinya gitu ya. Ya. Gini Yusuf, F aksen sama dengan 0 itu untuk mencari dia itu mak dan min di mana sih? Di X sama dengan 0 sama X sama dengan 1 gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau mencari nilai mak dan di mana nilai mak dan minnya diturunkan disama dengan 0. Nah, ini tuh berarti ini itu nanti baik di 0 maupun di 1 itu bisa jadi di titik mak ya atau minnya gitu kan. Nah, bisa jadi di titik mak atau minnya. Nah, kan yang ditanya ini apa? Nilai gitu ya. Kalau yang ditanya nilai X tadi harus kita substitusikan ke fungsinya gitu ya. Kecuali pertanyaannya dia maksimal di titik mana? Ya, di X0 sama X1. Tapi kalau nilai mak atau nilai minnya X-nya tadi harus kita substitusi dulu ke fungsinya. Nah, maka ini mensubstitusikan tentu ke fungsinya ya, bukan keturunannya. Gitu. Dapat nilai A dan A-1. Ini maks dan minnya tadi gitu ya. Ada lagi Yusuf? Udah Kak, terima kasih Kak. Ya. Oke, ada lagi yang tanya? Ini sudah habis 8 soal kita selesaikan. Ada? Oke, kayaknya cukup ya. Sudah semuanya. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, ya nanti Kak Akib kirimkan
materi hari ini yang rata-ratanya ya. Untuk minggu depan kita bahas soal tentang integral ya, materi integral. Jadi sekarang sudah kaki perintahkan ya. Jadi kalau ada yang punya soal-soal integral yang sudah mencoba mengerjakan kok nggak ketemu gitu ya, boleh nanti di PC ke Akib ya. Minggu depan kita bahas soal-soal integral itu ya. Ya, jadi silakan. Kalau ada soal-soal integral yang belum bisa dikirimkan ya, besok kita bahas. Oke, kalau gitu kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, semangat belajarnya. Kita tutup, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak Akib. Ya, sama-sama, makasih semuanya. Kita tutup ya.